berupa foto dikirim ke kakak Rocky di satelit masing-masing sebelum hari Selasa. Jangan telat ya, karena kamu bisa mendapatkan tambahan bonus 250 poin untuk reward kesetiaan kamu loh. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek. Tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya. Sebab ku tahu, ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Bercita-cita. Welcome to Kids Chat Rocky Kingdom Kids. Hey Rocky, nice to see you. Did you guys have a nice week? Oh, it's so awesome, guys. Today we will praise God. And the second is playing games. And last but not least, of course, we gonna learn God's Word. So, before we continue to worship, there are three important rules that you must obey. Listen carefully. The first one is duduk. Nah, yang manis, sit nicely, guys. Oh ya, jangan lupa tuh pakai yang rapi, kata Kak Maria. See. The second one is when praising God, you have to be enthusiastic. Back it up. Adik-adik berdiri, bernyanyi, dan ikuti gerakan bersama kakak-kakak di sini ya. Dan yang ketiga, listen to God's word seriously. Itu berarti jangan sambil makan, adik-adik tercinta, tersayang. Siapkan hati dan pikiranmu. Selamat beribadah di Kids Church Rocky Kingdom Kids. Sebelum kita mulai ibadah Rocky, kakak mengajak adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, karena Tuhan Yesus baik. Hari ini kami bersama akan memuji, bersukacita, beribadah di hari ini. Kami mengundang Tuhan Yesus ada di dalam hati kami, dan kami bersukacita untuk menyambut ibadah di hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. It's time to bermain. Yeay! Ayo adik-adik, ajak papa mama juga bermain bersama-sama. Dan kakak-kakak di sini juga akan bermain bersama. Kali ini nama permainannya adalah Bible Memory. Oke, yang harus dilakukan dalam permainan ini adalah setiap pemain akan diberikan beberapa benda pilihan. Nah, setiap orang, setiap orang, termasuk adik-adik di rumah juga ya, boleh ngambil apa aja yang ada di rumah, bisa dipraktekkan bersama-sama dengan papa, mama, kakak, dan adik. Nah, kalau yang di sini kakak-kakak akan memilih 2 benda yang nanti disiapkan. Dan 2 benda ini, ayo diapain ya? Kakak nanti akan memberikan perintah buat kakak-kakak yang ada di sini, supaya mereka melakukan sesuatu rahasia. Nanti kita lihat sama-sama ya. Ayo kita mulai. Oke, kita akan segera mulai. Adik-adik, di atas meja ini ada beberapa benda yang akan dipilih oleh kakak-kakak yang akan bermain. 2 benda pilihannya. Dan setelah mereka akan memilih, kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Kasih tahu nggak ya? Nanti aja supaya lebih seru lagi. Oke, dalam hitungan yang ketiga, siap-siap balik badan dan ambil 2 benda. Sudah siap kakak-kakak? Jempolnya mana? Asik. 1, 2, 3. Oke, sudah dapat 2 benda.
Dan yang akan dilakukan dari dua benda ini adalah mereka akan berbicara. Bukan berbicara sih, bercerita. Bercerita sesuai dengan permainan, judulnya adalah Bible Memory. Kira-kira kisah Alkitab apa ya? Apa ya yang cocok dengan benda ini? Kak Maria dapat ini, satunya tisu dan satunya cermin. Kalau dari tisu ini, Kak Maria mau cerita tentang Lazarus. Nah, tisu ini menggambarkan ketika Lazarus sedang di tempat pemakaman, ia dibungkus seperti kain lampin seperti ini. Lalu, untuk yang kaca, ini Kak Maria mau ambil cerita tentang Musa. Itu 2 loh batu. Nah, kan jadi kayak batunya kan, ini seperti batu sih. Ada 2, lihat depan dan belakang sama. Ini seperti 2 loh batu. Nah, dari tisu dan kaca ini, Kak Maria mau bilang bahwa apapun yang kita dapatkan, nah baik melalui tisu atau kaca ini, Tuhan bisa memakai kita untuk menjadi berkat. Bahkan Tuhan bisa menggunakan segala cara untuk menyatakan kuasa-Nya dan mengingatkan kita bahwa Allah selalu ada buat kita. Ya adik-adik, kakak di sini milih dapat ada ini topi ya, ya topi lah. Nah dan di sini ada kayak tas gitulah. Nah dari kalau yang dari topi ini kan, ya topi ini kalau dibalik kayak apa? Kayak Bahtera Nuh, tapi bukan Nuh di sini. Karena di sini kakak ambil Musa. Kenapa Musa? Karena waktu itu Musa kan ada peristiwa, terus Musanya itu ditaruh di sebuah keranjang. Nah, bentuknya seperti ini. Kurang lebih kan gak ada yang tahu kan. Jadi dia Musanya dimasukin dan ditaruh di sungai. Nah, akhirnya ketemu dengan putri Firaun gitu. Nah, kalau untuk tas ini yaitu adalah karena pada zaman dulu kayaknya belum ada ya kan sebesar ini. Itu ada di zamannya Daud pakai kantong, dia nggak sebesar ini sih. Dia naruh batu untuk melawan Goliat. Nah, apa maksudnya dari ini berdua adik-adik? Jadi dalam hidup kita pasti itu ada kayak sesuatu yang condong dekat dengan kalian. Jadi misalnya mainan kalian atau misalnya laptop kalian atau HP mungkin itu tuh bisa menjadi sebuah ciri kalian yang dimana membuat kalian tuh sukses ke depannya. Kalau Karo dapat sisir sama boneka beruang. Ya udah, yuk cerita. Ini kakak mau coba adik-adik bayangin aja. Ini kan boneka beruang nih. Bayangin aja nih beruang beneran deh ya. Ya kan? Tuhan menciptakan banyak sekali binatang termasuk beruang. Makhluk hidup juga, termasuk kakak dan adik-adik sekalian di rumah. Nah, tapi yang ini benda mati yang buat manusia. Jadi pesannya adalah karena kita buatan Tuhan, kita berharga di mata Allah. Gitu. Gimana adik-adik? Seru kan? Kakak-kakak di sini juga seru. Kalian bisa mempraktekkan di rumah bersama papa, mama, kakak, dan adik kalian. Oke, jadi permainan kali ini adik-adik dalam permainan ini kita kembali ya diingatkan tentang kisah kehidupan tokoh-tokoh Alkitab dan berbagai yang sudah diterangkan oleh kakak-kakak yang tadi itu. Nah adik-adik, setiap hari mereka mengalami pertolongan dari Tuhan. Kita pun pasti ditolong oleh Tuhan. Oke, tetap setia ya dan taat kepada Tuhan. It's time to question reminder. Kids Church, minggu lalu kita telah belajar dari kehidupan Lazarus dibangkitkan yang terdapat di kitab Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 48. Do you still remember the lesson? Kakak harap masih ingat ya. Jadi kakak mau tanya-tanya untuk mengingatkan kalian di pelajaran minggu lalu. Yang pertama, sebutkan 2 nama
saudara Lazarus. Yang kenceng. Betul banget, saudara Lazarus. Ada dua, namanya Marta dan Maria. Next question. Nih adik-adik dengerin baik-baik ya. Mengapa Yesus sengaja menunda untuk pergi mengunjungi Lazarus yang sedang sakit parah? Pada saat itu, adik-adik tahu nggak? Pada saat itu Lazarus itu sakit parah sampai meninggal. Nah, dan barulah 4 hari kemudian Tuhan Yesus datang untuk menjenguk Lazarus. Dan semua itu ada tujuannya adik-adik. Bertujuan untuk ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, nama Tuhan dimuliakan. Hai yang di rumah, yuk semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Is washing over me and calling me your own, your own. Your light is burning through the shadows. I see the truth, there is nothing to fear. Your word, your way, your promise everlasting. Over and over, I see your hand. Higher than the sky, your love is deeper than the sea. Your grace is washing over me and calling me your own, your own. Your name, a tower in the battle. You are here, we have nothing to fear. Your voice, my river in the desert. Over and over, I see your hand. Higher than the sky, your love is deeper than the sea. Your grace is washing over me and calling me your own, your own. Yeah, where the love at? Picture these words, that's a Snapchat. Boomerang with the praise in the right back. Man, we higher than the sky, no turn back. If it be our last night, leave it all here. No fear, be clear, this is your year. Let go of anything that isn't God's steer. Visine with a dream, and it's so clear. Yeah, so clear. And you know wherever you go, I'ma stick close, they gon' think we a duo. Bond so tight, hug it out like a sumo. And I never think twice, you the boss of my life, no, you go. And this world not down with us. They can try to limit faith, but it's down to us. Man, love so deep, not a game to us. When the blessings come down, man, the praise go up, yeah. Higher than the sky, your love is deeper than the sea. Your grace is washing over me and calling me your own, your own. Higher than the sky, your love is deeper than the sea. Your grace is washing over me and calling me your own, your own. We are your own. Adik-adik di rumah lebih semangat ya memuji Tuhan. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman,
Adik-adik, mari kita lebih sungguh lagi menyembah Tuhan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Tuhan, terima kasih untuk setiap hal yang boleh terjadi pada hari ini. Kami sudah memuji dan menyembah nama Tuhan. Kini tiba saatnya kami mau duduk diam untuk mendengar kebenaran dari firman Tuhan. Buka hati kami siap menerimanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Rocky. Minggu ini kita mau belajar bersama-sama dari kehidupan tokoh iman yang bernama Paulus. Ya, Paulus yang awalnya dikenal dengan nama Saulus adalah salah seorang yang menganiaya jemaat Kristen pada waktu itu, adik-adik. Ia dilahirkan di Tarsus, Kilikia, kira-kira pada tahun 10 Masehi. Nah, adik-adik, Saulus ini lahir dari keluarga Yahudi suku Benyamin dan telah menjadi warga negara Roma. Lalu pada masa mudanya ia dididik oleh seorang guru yang bernama Gamaliel dan dia diajarkan tentang agama Yahudi. Nah, adik-adik, selanjutnya kira-kira ya apa
apa sih yang terjadi dalam hidup Saulus? Ayo kita belajar bersama-sama di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-39. Adik-adik, ketika Saulus sedang dalam perjalanan ke Damsyik untuk menganiaya dan membunuh orang Kristen, Saulus melihat Yesus menampakkan diri dalam cahaya yang menyilaukan. Ia pun rebah ke tanah. Saat itu ia mendengar ada perkataan seperti ini, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Pada waktu itu juga Saulus tiba-tiba tidak dapat melihat. Teman-teman seperjalanan dengannya menuntunnya masuk ke Damsyik. Dan 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat. Dan 3 hari lamanya juga ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan kepadanya, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia akan melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu adik-adik, pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus dan berkata, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga Saulus dapat melihat. Ia bangun, lalu kemudian dia memberikan diri dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. There in the valley, I have all that I need. When fear is surrounding, your love guarding me. Goodness and mercy have never forsaken me. Oh, you've gone before me, you've scattered my enemies. I'll rest in the hope of your promise. You are good and your love, it will never change. No, you never change. I'm found in the midst of your presence, where your grace will pursue me for all my days. For all my days. Covered by your shadow, in your arms I'm free. Won't worry about tomorrow, your light is leading me. Goodness and mercy have never forsaken me.
Kingdom Kids, minggu ini kita belajar bersama-sama dari seorang yang telah diubahkan hidupnya dan menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa, yaitu Rasul Paulus. Dahulu ia bernama Saulus. Adik-adik, sebelum bertemu dengan Yesus dan ia bertobat, ia sangat membenci pengikut Kristus. Namun pertemuannya dengan Yesus, telah mengubah hidupnya. Luar biasa. Tuhan memiliki rencana yang indah atas hidupnya. Ia pun berkomitmen. Paulus berkomitmen, berjanji adik-adik untuk memberikan hidupnya bagi Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Nah, hidup Paulus berubah total. Dia berubah total hidupnya adik-adik setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, jangan pernah takut ya dengan masa depan hidupmu. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu tentunya. Ayo tetap semangat melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Meskipun kamu masih kecil, Tuhan bisa memakaimu menjadi alatnya. Pasti kamu bisa mendoakan keluargamu. Kamu juga bisa membantu mama di rumah. Kamu bisa menolong adik-adikmu. Dan tentunya masih banyak lagi yang kamu bisa lakukan. Ya, dan tentunya adik-adik jangan lupa harus tetap ingat. Harus tetap setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Oke? Rocky Kingdom Kids, selamat mempraktekkan firman Tuhan. Selamat menikmati penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya ayat hafalan. Ayat hafalan minggu lalu ada di Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Masih ingat? Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Nah, untuk ayat hafalan minggu ini terdapat di Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mudah kan? Sekarang ikutin Kak Maria ya, tapi pelan-pelan saja. Sudah siap? Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mudah kan? Dihafalkan ya. Ku anak ku anak ku anak ROCKY keren. Punya YESUS di dalam hati. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Lawannya sehat-sehat. Rocky Kingdom Kids. Masih ingat tips minggu lalu? Sudah dilakukan? Belum? Tips berikutnya dari kakak-kakak Rocky yang super keren. Tips kebiasaan anak hebat. Karena semua anak Rocky adalah anak yang Hebat. Dengerin baik-baik. Iya, dengerin baik-baik. Walau sendiri Pasti bisa. tips kebiasaan mandiri yang pertama. Aku tidak akan rewel kalau papa mama
pergi bekerja. Kalau papa mama harus pergi, meninggalkan kita di rumah, itu berarti bukan karena mereka nggak sayang loh. Papa mama adalah orang tua yang sangat menyayangi kita. Betul banget, tapi karena sibuk kadang harus pergi sebentar. Nah, Kita tunggu papa mama di rumah. selama papa mama pergi, kamu tidak menangis dan bisa main sendiri. Betul, karena setelah papa mama kembali, kamu pasti baik-baik saja dan mereka akan memuji kalian. Wah, kamu sudah besar ya. Ditinggal sebentar saja, nggak nangis. Benar banget. 6 hours later. Walau sendiri, pasti bisa. Tips kebiasaan mandiri yang kedua. Menjaga adik. Kadang kamu merasa papa dan mama lebih sayang adik daripada kamu. No, tapi sebenarnya keliru. Karena adik masih kecil, jadi papa sama mama harus lebih banyak menjaga adik yang nggak tahu apa-apa. Benar. Jadi kamu juga ikut papa mama menjaga adik ya. Betul. Kalau adikmu jatuh, Aduh, kaget dong. dan nangis, kamu tolong dan hibur dia ya. Kalau adik minta makananmu, berarti kamu bisa berbagi dengan adik. Itulah tandanya kakak sayang adik. Ingat, tips kebiasaan anak hebat karena semua anak Rocky adalah anak hebat. Saatnya kreativitas. Untuk usia 6 tahun ke bawah, kita mau buat seperti ini. Usia 7-12 tahun, kita mau buat seperti ini. months later. Tada! Sudah selesai. Apabila adik-adik mengalami kesulitan, jangan lupa minta tolong mama papa ya. Selamat mengerjakan.
sekolah minggu suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Di sekolah minggu suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Ku mau nyanyi silaso, diva diva so, haleluya, amin. Puji Tuhan, do 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 mi do gemu kami re, lele 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 lele. Ku mau nyanyi silaso, diva diva so, haleluya, amin. Puji Tuhan, do 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 mi do gemu kami re, lele lele lele. Putar ke kiri, ayo semua putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manusia. Sekarang kanan, ayo semua putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan. Puji namanya. Ku mau nyanyi silaso, diva diva so, haleluya, amin. Puji Tuhan, do 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 mi do gemu kami re, lele lele lele. Putar ke kiri, ayo semua putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manusia. Sekarang kanan, ayo semua putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan. Puji namanya. Suka-suka mari bersuka di sekolah minggu bersukaria. Hanya dalam dia ada sukacita. Mari memuji sorak haleluya. Hey, haleluya. Hey, puji Tuhan. Hey, haleluya. Hey, puji Tuhan. Putar ke kiri, putar ke kanan, lompat ke kiri, lompat ke kanan. Semua menari bersukacita sambil bernyanyi sorak haleluya. Putar ke kiri, ayo semua putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manusia. Sekarang kanan, ayo semua putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan. Puji namanya. Ibadah Rocky sudah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini karena kami sudah bersama beribadah dengan sukacita. Kami bersyukur Tuhan buat pelajaran hari ini. Paulus boleh diubahkan. Kami percaya bahwa hidup kami juga akan diubahkan untuk berguna Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di hari ini. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia, buat negara kami tercinta. Dengan keadaan yang ada kami berdoa Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus boleh menjamah bangsa kami dengan segala masalah yang dihadapi. Tuhan boleh merubahkan bangsa kami menjadi bangsa yang lebih baik lagi, menjadi bangsa yang penuh dengan kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat kota Surabaya, kota di mana kami tinggal. Tuhan memberkati baik wali kota, baik masyarakat di Surabaya. Kami berdoa kiranya damai sukacita ada di kota Surabaya.
Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan buat setiap papa mama, buat setiap anak-anak Rocky. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga, Tuhan memberkati orang tua, Tuhan memberkati saudara-saudara kami, dan semuanya kami lakukan Tuhan. Biarlah apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan boleh memberi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih buat kakak-kakak Rocky Tuhan yang sudah memberikan hidupnya untuk melayani pekerjaan Rocky di tempat ini, sehingga boleh bersama ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati kami semua, Tuhan memberkati kakak-kakak Rocky semua. Terima kasih Bapak. Kami akan berpisah ibadah online hari ini. Kami percaya Tuhan, minggu depan kami boleh bertemu dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Rocky Kingdom Kids, hari ini kita telah belajar dari kisah Paulus yang diubahkan Tuhan. Hidup Paulus berubah total setelah bertemu dengan Yesus. Wah, Tuhan Yesus tuh luar biasa. Dia mengasihi Paulus dan mengubahkan hidup Paulus. Tuhan Yesus juga mengasihi kita semua nih. Dia yang mengubahkan hidup kita. Adik-adik tetap setia dan taat kepadanya, ya. Dan tibalah kita di akhir ibadah minggu ini. Sampai jumpa di ibadah Kids Church Rocky Kingdom Kids. Tuhan Yesus memberkati. Called Savior. Have you heard of His perfect love? Have you heard of the one in heaven? Have you heard how He gave His Son? 'Cause I have found this love. I believe in the Son. Show me